Dan pemirsa, kita akan membahasnya dengan M. Kusnaini, pengamat sepak bola, dan Ujang Komarudin, pengamat politik. Selamat malam, Kang Ujang dan Selamat juga malam. Bungkus. Selamat malam, Selamat Mbak malam. Tiara, Baik, Bangkus. salam sehat Selamat selalu. malam, Pak Ujang. Siap. Baik, sebelum kita mulai perbincangan, kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Ketua Umum PSSI berikut ini. Dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal-hal ini tidak terjadi, tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Nah, karena itu saya sedang menunggu undangan kembali dari FIFA setelah mereka ada rapat FIFA Council yang akan terjadi beberapa hari ke depan, dan saya tentu bersiap untuk kembali bertemu FIFA. Baik, kita sudah simak pernyataan dari Ketua Umum PSSI menyatakan bahwa akan bekerja keras untuk bernegosiasi kembali dengan FIFA. Yang jadi pertanyaan kemudian saya ingin ke Bungkus. Bungkus, jadi langkah konkret dan strategi seperti apa sih yang harusnya bisa ditempuh oleh Ketua Umum PSSI dalam hal ini? Iya, saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh Pak Erik ini sudah cukup tepat ya, menyampaikan kepada FIFA secara langsung posisi Indonesia gitu ya. Dan dalam konteks ini saya pikir FIFA juga sebetulnya menyadari bahwa situasinya bukan sepenuhnya merupakan dalam tanda petik kesalahan PSSI, tapi memang situasi yang di luar kontrol atau di luar kemampuan PSSI untuk mencegahnya. Nah, yang jadi masalah menurut saya adalah saat ini kita harus membuat FIFA ini tidak boleh sampai pada kesimpulan bahwa terjadi intervensi. Itu yang paling penting. Karena kalau sampai FIFA sampai pada kesimpulan bahwa terjadi intervensi, maka memang hukuman itu tidak bisa dihindari. Jadi dalam konteks ini FIFA selalu alergi terhadap masuknya unsur-unsur di luar sepak bola terhadap lingkungan sepak bola. Karena itu setiap kali ada campur tangan pemerintah, campur tangan kekuasaan terhadap sepak bola, FIFA itu cenderung alergi dan biasanya kemudian menjatuhkan sanksi. Jadi PSSI dalam ini harus bisa meyakinkan FIFA bahwa yang terjadi bukanlah sebuah intervensi, tapi memang ada dinamika di internal sepak bola Indonesia, di dalam negeri Indonesia, di mana terjadi sebagian kalangan tidak cukup siap untuk menerima kondisi yang sebetulnya merupakan hal yang sudah dikomunikasikan sejak awal, sehingga pada saat-saat terakhir isu itu kemudian berkembang dan meluas. Ini yang harus dikomunikasikan kepada FIFA, bahwa Indonesia pada dasarnya bukannya tidak mau menyelenggarakan. Toh Presiden Jokowi juga sudah menyatakan siap Indonesia menyelenggarakan. Jadi dengan menyatakan bahwa Indonesia siap, bukan kita yang menyerah, tapi FIFA yang menyimpulkan bahwa Indonesia tidak siap. Itu akan berbeda hukumannya, akan berbeda penilaiannya. Harus diyakinkan kepada FIFA bahwa tidak ada intervensi, yang terjadi adalah dinamika politik mungkin ya, bukan sekedar dinamika di olahraga, tapi dinamika politik yang membuat situasinya kemudian membuat FIFA tidak nyaman. Itu yang harus dikondisikan oleh Pak Erick Thohir dan timnya. Bungkus, jadi sulit atau tidak untuk meyakinkan FIFA dengan kondisi yang saat ini jelas bahwa ada dua kepala daerah yang menolak adanya timnas Israel, dan negosiasinya akan bagaimana? Apakah menempatkan Israel? Kita memang sudah pasti tidak menjadi tuan rumah begitu ya. Tapi apakah Indonesia harus tetap bisa ikut timnas kita untuk berlaga misalnya, walaupun bukan menjadi tuan rumah? Iya, sementara lupakan dulu soal timnas kita berlaga. Tapi menurut saya yang terpenting saat ini adalah membuat FIFA paham apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa ada unsur pemerintahan yang menyatakan penolakan, itu memang tidak bisa kita bantah ya. Tapi harus disampaikan kepada FIFA bahwa yang menolak itu adalah dua kepala daerah. Dan Indonesia untuk Piala Dunia kali ini kan diselenggarakan di 4 venue. Jadi artinya lebih banyak lagi sesungguhnya venue yang lebih siap menyelenggarakan Piala Dunia. Nah, ini yang saya pikir harus dikomunikasikan kepada FIFA, bahwa sikap sebagian kepala daerah itu tidak mencerminkan sikap seluruh bangsa Indonesia. Nah, kalau FIFA bisa diyakinkan bahwa bangsa Indonesia secara keseluruhan sebetulnya tidak menolak, tapi siap menyelenggarakan Piala Dunia, barangkali derajat hukumannya akan berbeda dengan kalau keseluruhan dianggap keseluruhan oleh FIFA, masyarakat Indonesia menolak, itu akan berbeda. Tapi perlukah ada sanksi kepada kedua kepala daerah supaya lebih meyakinkan FIFA lagi?
Menurut Anda, Bungkus? Itu bukan wilayah saya untuk mengomentari kalau soal sanksi itu. Oke, kalau begitu Kang Ujang, kalau menurut Anda perlu tidak sih ada sanksi kepada kedua kepala daerah? Karena tadi dikatakan Bungkus, kita harus bisa meyakinkan bahwa tidak ada manuver politik lagi di dalam Indonesia dan pernyataan dari kedua kepala daerah tidak menggambarkan itu ada pernyataan dari pemerintah Indonesia. Ya, kalau dalam istilah militer kan ada istilah indisipliner. Ini tidak disiplin gitu kan. Bagaimanapun kalau kita mengikuti aturan undang-undang, maka seorang gubernur itu adalah wakil atau kepanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Jadi aneh dan lucu di Republik ini kalau ada kepala daerah gitu ya, bahkan di rumah yang sama gitu ya, di partai yang sama, presidennya dari warna yang sama, menolak kebijakan presidennya. Ini aneh. Ya menurut saya ya harus disanksi, harus diberi sanksi, harus dipanggil gitu bahwa ini adalah suatu kesalahan, bukan kekeliruan, kesalahan yang harus diluruskan oleh presiden, yang harus dibenarkan oleh presiden. Karena begini, kalau ini dibiarkan, ya maka ke depan seorang gubernur itu banyak akan menolak kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Apalagi ini levelnya level dunia, level internasional. Muka kita mau dibawa kemana sebagai bangsa gitu. Oleh karena itu ya secara politik presiden wajib ya, bukan hanya memberi sanksi, memanggil untuk ya tadi yang memberikan sanksi-sanksi yang menurut saya harus berat. Kalau saya baca tulisannya seorang dosen dari Papua yang mengatakan bahwa sesungguhnya ini kudeta sipil, di mana bahwa seorang gubernur ya salah duanya ya Pak Ganjar dan Pak Wayan Koster itu menolak kebijakan bosnya, presidennya. Ini adalah bagian daripada dalam tanda petik ya pembangkangan sipil kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu ya tadi mesti dipanggil dan ditegur bahkan disanksi. Kalau tidak ini menjadi presiden yang tidak baik bagi konteks ketatanegaraan kita. Kita ini bangsa yang taat ya aturan, bangsa yang beradab dan kita patuh pada koridor hukum. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster adalah sebuah tadi persoalan kekeliruan yang harus diluruskan oleh presiden dan oleh kita semua sebagai rakyat Indonesia. Ya bahaya dong kalau ada misalkan nanti gubernurnya ke depan misalkan Bang Kusnaini jadi presiden atau presiden siapapun ke depan gitu ya. Lalu gubernurnya semuanya membangkang. Mau jadi apa bangsa ini? Lalu ada event-event yang semuanya strategis, semuanya besar, levelnya internasional, lalu semuanya gagal. Lalu mau dibawa kemana sebagai bangsa kita ini? Oleh karena itu tadi ya Pak Ganjar dan Pak Iwayan Koster mesti dipanggil dan disanksi begitu. Baik, ada potensi terjadinya pengulangan begitu ya, dikhawatirkan demikian. Tapi seperti apa sih sanksi yang harusnya bisa diberikan kepada kedua kepala daerah ini kalau tadi yang mengutip kata Pak Ujang. Tapi usai jeda dijawabnya, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan. Kalau tadi Kang Ujang katakan bahwa ini adalah bentuk pembangkangan dari kepala daerah kepada pemerintah pusat, tapi sudah dinyatakan oleh Presiden Jokowi bahwa tidak ada sanksi bagi kedua kepala daerah yang menolak timnas Israel sehingga berujung fatal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah oleh FIFA. Nah, ketika politisasi olahraga dihalalkan tanpa sanksi dengan dalih negara demokrasi, dengan tidak ada sanksi ini apakah akan ada potensi ke depan terulang kembali politisi yang mempolitisasi olahraga? Kang Ujang. Kang Ujang, audionya masih di-mute? Pasti ya Mbak Vera ya, kalau suatu kejadian, suatu peristiwa itu tidak ada sanksinya, ya maka nanti tidak ada efek apapun, tidak ada efek jerah. Oleh karena itu ya tadi Presiden saya menyayangkan ke Pak Jokowi kalau seandainya tidak memberi sanksi. Mestinya diberi sanksi. Tetapi memang tahun 2023 ini kan akan habis semua itu masa jabatan gubernur, akan di PLT-kan begitu. Tetapi di luar itu semua orang harus bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat. Ya termasuk Pak Ganjar dengan Pak Iwayan Koster. Kalau sudah berbuat ya harus bertanggung jawab. Kalau bentuk tanggung jawabnya seperti apa sih Kang Ujang? Ya tadi orang kepala daerah tugasnya mendukung pemerintah pusat kok. Tugasnya menyiapkan penyelenggaraan Piala Dunia di daerah kok masa menolak yang berujung pada pembatalan, itu sebuah tanggung jawab yang diabaikan gitu loh. Oleh karena itu ya tadi mestinya ya ada sanksi. Di mana-mana ya, kalau pemerintah pusat punya kegiatan gitu ya, punya hajat gitu, bahkan ini levelnya internasional, Piala Dunia bahkan menjadi tuan rumah sebagai kebanggaan kita sebagai bangsa,
lalu kepala daerahnya tidak mau menyelenggarakan, bahkan menolak. Ini yang membuat kita miris dan aneh. Mestinya semua sami'na wa ata'na, taat dan patuh gitu loh, mendengar dan patuh apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya kalau Baik. tidak ada sanksi, saya meyakini ya nanti kepala daerah lain, bahkan di daerah lain dengan peristiwa yang lain akan melakukan banyak pembangkangan ke depan. Apalagi Oke. nanti kalau beda partai. Ini satu partai loh. Apalagi nanti beda partai, ini yang repot. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi itu mestinya ya disiapkan sanksi-sanksi. Tetapi ya kita serahkan kepada Pak Jokowi lah. Pak Jokowi mungkin yang tahu terkait dengan Ya. kejadian peristiwa ini. Kang Ujang, sanksi moral kan sepertinya sudah didapat ya oleh kedua kepala daerah ini, yaitu reaksi publik yang luar biasa menghujani sosial media, diantaranya begitu ya, kedua kepala daerah ini. Sanksi apa lagi yang dibutuhkan, Kang Ujang? Apakah perlu misalnya permintaan maaf dari kedua belah pihak ini? Ya, mestinya paling itulah, paling tidak ternyata membuat pernyataan lah. Membuat pernyataan minta maaf bahwa tidak akan mengulangi gitu. Ya, sanksi itu sebenarnya kan bukan dari pihak keduanya. Itu namanya berangkat dari diri keduanya, tapi sanksi itu berangkat dari pihak lain, yaitu dari Pak Jokowi sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan yang memang dalam struktur undang-undang kita itu tadi ya sebagai pejabat tertinggi yang membawahi gubernur. Ya semua ini kan ada aturannya. Semua ada aturan mainnya. Semua harus taat dengan koridor yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Ya saya selaku dosen ya selaku akademisi aneh aja. Saya juga misalkan sebagai dosen lucu kalau misalkan rektor saya punya kegiatan yang bagus gitu ya. Lalu saya menolak. Nah, itu contoh yang pasti saya akan diberi sanksi kira-kira seperti itu. Oke, saya ingin ke Bungkus instruksi Presiden kepada Ketua Umum PSSI agar bisa mengupayakan Indonesia lolos dari sanksi FIFA. Anda optimis tidak bahwa PSSI bisa mengupayakan ini? Ya, ini seperti yang saya bilang tadi, harus kita bisa meyakinkan FIFA bahwa apa yang terjadi ini bukanlah cerminan sikap seluruh masyarakat Indonesia, tapi bagian dari dinamika yang kemudian mungkin agak sedikit di luar kemampuan kita untuk mengendalikan, sehingga dipandang oleh FIFA menunjukkan ketidaksiapan kita. Tapi sebetulnya menurut saya peluang kita disanksi itu kemungkinan untuk disanksi berat itu sebetulnya tidak terlalu besar ya. Kita mungkin akan disanksi tapi tidak terlalu besar. Masalahnya begini, kalau Indonesia menyatakan tidak mau menyelenggarakan, itu mungkin kita dianggap berat kesalahannya. Tapi kan kita sebetulnya tetap siap menyelenggarakan. Cuma bedanya, kita siap menyelenggarakan, cuma kita menetapkan syarat. Ini loh, kalau bisa jangan ada Israel, kalau bisa begini, kalau bisa begitu. Nah itu yang FIFA nggak mau. FIFA itu kalau sudah menetapkan, menunjuk tuan rumah, mereka nggak mau pakai syarat-syarat lagi. Ikuti semua yang menjadi ketentuan dari FIFA. Nah kita kan sejak awal sudah berkomitmen bahwa kita siap menjadi tuan rumah dan menandatangani sejumlah dokumen yang menunjukkan kesiapan kita. Nah, itu yang dianggap oleh FIFA menunjukkan ketidakmampuan kita menjalankan komitmen itu. Nah, pada titik itulah sangat mungkin kita kena sanksi. Nah, harapan terbesar saya adalah sanksi itu mungkin akan sulit dihindari. Kita hanya berusaha supaya derajatnya tidak terlalu berat. Nah, itu tadi caranya dengan meyakinkan FIFA bahwa ini bukan gambaran sikap keseluruhan Indonesia. Orang mungkin sering lupa bahwa kepercayaan yang diberikan oleh FIFA itu bukan kepada PSSI loh untuk menyelenggarakan Piala Dunia, tapi kepada negara Indonesia. Karena yang menandatangani dokumen-dokumennya itu sebetulnya bukan semata PSSI, tapi di dalamnya ada dokumen yang ditandatangani oleh kepala daerah yang menjadi tempat penyelenggaraan, ada dokumen bahkan yang juga ditandatangani oleh presiden. Nah itu jadi yang ditunjuk itu bukan PSSI, tapi negara. Nah mungkin harus dibangun kesadaran ke depan gitu ya. Kalau Indonesia ditunjuk menjadi penyelenggara event besar seperti Piala Dunia U20 atau mungkin nanti ada Piala Dunia basket, Piala Dunia yang lain, bola voli, itu yang dibawa adalah nama besar negara. Itu bukan induk organisasi olahraganya. Baik. Nah, ketika sudah negara yang diberi kepercayaan, maka seluruh elemen di dalam negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder yang lain harusnya bahu-membahu. Harusnya semua saling mendukung supaya ini tidak sampai gagal, karena ini membawa nama negara. Baik, tentunya kita harapkan bahwa sanksinya tidak terlampau berat. Tapi kalau dari prediksi Anda, seperti apa sih bentuk sanksi ini nantinya yang akan diterima oleh Indonesia?
Iya, jadi ada beberapa jenis sanksi yang bisa dikeluarkan oleh FIFA. Ada sanksi administratif. Kita dicoret statusnya sebagai tuan rumah seperti sekarang sudah terjadi. Itu sanksi administratif. Ada sanksi yang sifatnya denda. Mungkin FIFA sudah mengeluarkan sejumlah biaya untuk persiapan. Denda itu yang kemudian dijatuhkan kepada Indonesia sebagai penggantinya. Tapi yang lebih berat lagi adalah sanksi dikucilkan. Dikucilkan itu dalam arti tidak boleh mengikuti event-event di dalam kalender FIFA. Dan kalender FIFA itu bukan hanya berupa pertandingan sepak bola, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya bukan pertandingan. Nah, itu yang cukup berat, yang akan merugikan. Wasit kita tidak bisa ikut event internasional sebagai pengadil. Kemudian juga pelatih kita akan kesulitan untuk mendapatkan kesempatan menambah lisensinya. Pemain-pemain kita juga ketika akan bermain di tempat lain juga agak kesulitan prosesnya. Yang paling parah adalah kita tidak bisa bertanding menjajal kemampuan tim nasional kita di event internasional. Nah, ini dalam konteks tim usia muda ini akan sangat merugikan. Karena usia itu kan nggak bisa mundur lagi. Anak-anak 20 yang sekarang nggak bisa bertanding, itu nggak akan bisa main lagi di Piala Dunia berikutnya. Nah, itu kerugian yang dirasakan kalau kita sampai dihukum tidak bisa mengikuti event internasional. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi seperti apa Timnas harus menyikapi sanksi yang kemungkinan tadi Anda prediksi beberapa di antaranya itu akan terjadi, dan juga PSSI seperti apa? Iya, kalau dari sisi timnas, saya berharap mereka tetap fokus ya. Kita tetap berpikir bahwa seolah-olah kita masih punya kesempatan bertanding. Kita tidak pernah tahu dengan sikap FIFA ya. FIFA ini juga agak sulit ditebak ya. Jadi tetap aja mempersiapkan diri untuk bertanding dengan kesadaran penuh bahwa kita sudah dicabut statusnya sebagai tuan rumah, sehingga kalau nanti bertanding pun mungkin bukan lagi sebagai tuan rumah. Tetap mempersiapkan diri supaya nanti ketika akhirnya tampil di Piala Dunia U20 bisa tampil bagus. Meskipun harapan tampil itu terus terang sangat kecil. Tapi bagi PSSI menurut saya ini pelajaran. Kalau saya sebetulnya berharap stakeholder sepak bola Indonesia keseluruhan sekarang ini harus kalau bisa sama-sama berkumpul, berembuk, memetakan posisi olahraga Indonesia itu seperti apa. Kita ini betul serius mau jadi pemain global atau cuma mau jadi pemain regional. Karena kalau kita mau jadi pemain global, di cabang olahraga apapun kita bisa ketemu Israel loh. Bulu tangkis ketemu Israel. Sepak bola ketemu Israel, bola voli ketemu Israel. Bahkan mungkin suatu saat MotoGP juga ada pembalap Israel yang main di MotoGP. Apa bisa dibayangkan kalau tiba-tiba pembalap Israel itu ternyata pembalap yang jago, memenangkan balapan di Mandalika? Kan kalau di balap MotoGP itu ketika pertandingan selesai, perlombaan selesai, selebrasinya kan pembalap melakukan victory lap dengan mengibarkan bendera. Kemudian pemberian hadiahnya di podium dengan mengibarkan bendera dan lagu kebangsaan. Apa yang terjadi itu? Kita belum mengalami itu saat ini karena tidak ada pembalap Israel. Tapi suatu saat bisa terjadi. Jadi semua insan olahraga menurut saya harus berkumpul dan secara serius mengkaji persoalan Piala Dunia U20 ini karena tidak mustahil suatu saat terjadi pada cabang olahraga yang lain. Kita sudah belajar dari pengalaman Piala Dunia U20. Mudah-mudahan di cabang yang lain kita punya sikap yang sama, punya standar sikap yang sama, sehingga kita tidak lagi terjebak dalam persoalan yang sama. Kalau memang kita tidak siap menerima situasi seperti itu, ya udah nggak usah jadi pemain global, nggak usah jadi penyelenggara turnamen atau kejuaraan yang levelnya dunia. Kita cukup main di level Asia aja, di level ASEAN aja, yang aman, nggak akan ketemu Israel. Jadi harus jelas sikap kita. Kalau kita mau menjadi pemain global, menyelenggarakan event dunia, ya kita udah harus selesai dengan urusan Israel semacam itu. Kalau kita belum selesai, ya udah main di event regional aja di Asia, di ASEAN, kira-kira begitu. Baik, Bungkus, kita tunggu upaya lanjutan dari PSSI untuk melakukan negosiasi. Semoga kita harapkan bersama bahwa sanksinya tidak terlampau berat begitu ya. Terima kasih Bungkus dan juga Kang Ujang sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.